Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang Amerika Serikat. Penyelesaian sengketa alternatif banyak digunakan di berbagai negara, baik di barat maupun di timur. Di barat seperti Amerika, sedangkan di timur seperti Jepang, seperti Cina. Sedangkan ADR untuk Cina, untuk Amerika, itu sudah dimulai sejak tahun 1990-an. Dan salah satu bagian dari aksi tersebut adalah ketika di tahun 1972, di mana pada saat itu Pusat Hubungan Masyarakat Departemen Kehakiman Amerika menolak sebuah mediator untuk membantu menyelesaikan hak sipil yang berskala luas dalam masyarakat. Penyelesaian sengketa ini sebagai simbol gerakan reformasi hukum bagi Amerika Serikat yang terjadi pada tahun 70-an. Ketika komunitas pengamat hukum, akademisi mulai mengalami keprihatinan serius mengenai dampak negatif litigasi yang kian meningkat. Sedangkan untuk gagasan menghindari penyelesaian sengketa melalui litigasi ini sudah dianjurkan seperti yang disampaikan oleh Abraham Lincoln pada tahun 1980. Ada juga upaya yang cukup populer yang dikeluarkan oleh mantan ketua pengadilan Warren Burger, di mana menggelar suatu konferensi yang dinamai Rousseau On di sebuah kota yang bernama Santo Paul, Minnesota, tentang penyebab ketidakpuasan umum terhadap administrasi pengadilan. Perkembangan penyelesaian sengketa di Amerika cukup pesat karena mendapat dukungan dari masyarakat dan juga lembaga peradilan formal. Lembaga penyelesaian sengketa alternatif di Amerika Serikat telah meluas secara sangat signifikan pada tahun 1980, bertepatan dengan lahirnya Abraham Lincoln. Presiden Jimmy Carter menandatangani disebut Resolution Act sebagai landasan hukum bagi lembaga mediasi. Kemudian di tahun 1990 dikeluarkan undang-undang secara komprehensif membahas Civil Justice Reform Act. Hal ini bertujuan untuk memberikan fasilitas guna adjudikasi kasus sipil, menjamin penyelesaian sengketa sipil yang adil, cepat, dan tidak memerlukan biaya tinggi. Sedangkan untuk latar belakang mengapa ada sengketa alternatif JAS di Amerika Serikat itu sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Banyak kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses pengadilan seringkali berkepanjangan serta makan waktu. Dan proses ini makan biaya tinggi, jadi kurang memuaskan gitu untuk masyarakat. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan ketertiban otonomi masyarakat dalam penyelesaian sengketa. Selanjutnya, memperlancar serta meluas akses keadilan. Dan yang keempat adalah untuk memberikan kesempatan tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima dan memuaskan semua pihak. Ya, itu saja, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Klasita Noverianti dengan nomor NIM 182101182. Saya presentator dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Alternative Dispute Resolution di Inggris. Sengketa yang dilakukan di negara Inggris biasanya diputuskan setelah adanya permusuhan baik oleh hakim maupun oleh arbiter. Alternative Dispute Resolution mencakup berbagai opsi yang berada di antara litigasi dan negosiasi yang terbentuk, yaitu adanya pertama mediasi. Sama halnya mediasi pada umumnya, mediasi di sini merupakan bentuk alternative dispute resolution
yang paling umum, di mana mediator berhak membantu mereka-mereka yang bermasalah. Dalam hal ini mediator bersifat netral. Kemudian apabila mediasi tidak dapat membuahkan hasil, maka selanjutnya adalah ke pengadilan. Di sini metode penyelesaiannya sama dengan pengadilan pada umumnya, di mana seorang juri atau orang ketiga yang independen selalu memberikan jalan tengah atau keputusan dari berbagai perselisihan yang timbul. Dan keputusan para juri itu mengikat dan hanya berlaku pada sementara waktu. Artinya keputusan itu dapat dilaksanakan dan dapat dirujuk ke arbitrase atau litigasi untuk menjadi keputusan terakhir. Terus selanjutnya adalah penentuan ahli, di mana proses ini menentukan para pihak untuk ditunjuk sebagai seorang ahli dalam memberikan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Selanjutnya adalah evaluasi secara netral atau awal, di mana biasanya pihak ketiga atau hakim dari pengadilan dengan pendapat yang tidak mengikat serta kemungkinan hasil dari perselisihan tersebut tidak dilanjut dalam proses persidangan. Adapun pemerintahan Inggris juga mengungkapkan pemerintah Inggris Raya juga sangat mendukung tajam adanya Alternative Dispute Resolution ini, atau yang biasa disebut dengan ADR. Pasalnya mereka mengilustrasikan dengan dimasukkannya dalam peraturan prosedur sipil tahun 1998 atau yang biasa disebut dengan CPR. Sejumlah tindakan ini dirancang untuk mendorong ADR, di mana pemerintah Inggris Raya juga berjanji untuk menggunakan ADR di dalam semua kasus yang melibatkan departemen pemerintahannya. Adapun beberapa macam ADR di antara lain adalah prosesnya konsensual, di mana dalam keputusan pengadilan banding di Harley telah memfokuskan pandangan tradisional bahwa ADR merupakan konsensual yang para pihak harus setuju untuk merujuk dalam beberapa bentuk ADR, dan pengadilan tidak memaksa meneruskan atau tidak walaupun dapat melakukannya. Yang kedua itu sifatnya tanpa prasangka, di mana ADR ini memang dilakukan atas dasar tanpa prasangka. Sebagian besar memang jenis ADR mengikat setelah adanya kesepakatan, namun salah satu pihak dapat menarik di dalam proses ADR dan memulai atau melanjutkan di hadapan pengadilan atau majelis arbitrase. Yang ketiga adalah solusi komersial, di mana ADR harus memungkinkan untuk mencari solusi yang tidak tersedia melalui litigasi dan arbitrase, sehingga dapat membawa kebutuhan dan kepentingan berdasarkan dari komersial mereka sendiri. Yang keempat, fleksibel atau bentuknya sesuai gitu, prosedurnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan kepada para pihak, di mana ADR dapat terjadi sebelum atau selama proses litigasi atau arbitrase. Jadi para pihak bebas memilih prosesnya itu dilanjutkan atau diberhentikan di tengah-tengah. Lalu selanjutnya tidak mahal dan cepat, di mana ADR ini tidak memungut biaya yang sangat mahal jika dibandingkan dengan litigasi. Pasalnya mereka mengharapkan masyarakat yang mempunyai masalah dapat terselesaikan dengan adanya Alternative Dispute Resolution. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dari perkembangan Alternative Dispute Resolution yang di Inggris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu selanjutnya adalah tentang Australia. Di Australia sendiri baru muncul belakangan setelah Amerika Serikat, setelah Korea Selatan. Tetapi perkembangan dari ADR di Australia ini sangat cepat, sangat pesat, pembangunannya mengejutkan. Dalam waktu singkat, ADR yang dimunculkan di benua Australia ini menandingi pencapaian dari negara lain. Adapun jangkauan bidang sengketa yang ditangani ADR di Australia hampir meliputi semua kegiatan praktek bisnis, jangkauan kegiatan usaha yang meliputi diberikan penyelesaian sengketa atau penasihat, meliputi bidang
komersial court, sengketa finansial, sengketa di bidang media, sengketa jenis dan lain sebagainya. Banyak sekali sengketanya. Bentuk-bentuk yang dikembangkan di Australia yaitu arbitrase. Pada mulanya ini dinilai sebagai pilihan yang dianggap murah dan cepat dibanding dengan litigasi. Lalu assisted negotiation, di mana ini meminta untuk menunjuk pihak ketiga yang bertindak sebagai coach, yaitu wakil dalam negosiasi ketentuan bentuk bantuan yang diberikan tidak diikat dalam suatu bentuk formal. Lalu ada court annexed to arbitration, ada conciliation, ada direct negotiation, di mana ini langsung negosiasi tanpa adanya campur tangan pihak ketiga. Lalu ada expert determination, dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga ini dilaksanakan dengan mediasi, di mana pihak dari yang bersengketa menunjuk seorang ahli independen untuk menyelesaikan pokok sengketanya. Terus setelah itu ada juga fast track arbitration, di mana bentuk ini disebut proses penyelesaian cepat. Ada juga independent expert partial. Lalu ada mediasi, di mana mediasi ini tidak jauh berbeda dengan yang dikembangkan di Amerika Serikat. Akan tapi bila dibandingkan, termasuk mediasi Jepang atau Korea, maka Australia mengatur sistem mediasi yang berkonektivitas dengan pengadilan, mediation connected to the court. Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa yang secara formal telah dikenalkan sejak tahun 1975 bersamaan dengan berdirinya Family Court of Australia. Lalu pada tahun 1980 dibuat proyek percontohan pilot project dengan mendirikan 3 pusat peradilan masyarakat. Mediasi sebagai lembaga penyelesaian sengketa bisnis, baik yang bersifat domestik maupun internasional, mulai diperkenalkan dan didirikan bersama didirikannya ACDC, Australian Commercial Dispute Center, pada tahun 1986. Lalu yang terakhir adalah mediation arbitrator. Bentuk ADR ini sama dengan mediation next arbitration yang terdapat di Amerika Serikat, Jepang, dan Korea. Ya, terima kasih. Bersamaan dengan berdirinya Family Court of Australia. Lalu pada tahun 1980 dibuat proyek percontohan pilot project dengan mendirikan 3 pusat peradilan masyarakat. Mediasi sebagai lembaga penyelesaian sengketa bisnis, baik yang bersifat domestik maupun internasional, mulai diperkenalkan dan didirikan bersama didirikannya ACDC, Australian Commercial Dispute Center, pada tahun 1986. Lalu yang terakhir adalah mediation arbitrator. Bentuk ADR ini sama dengan mediation next arbitration yang terdapat di Amerika Serikat, Jepang, dan Korea. Ya, terima kasih. Saya Yarnati Ulfazah dengan NIM 18210008. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai perkembangan alternatif penyelesaian sengketa di negara Jepang. Adapun perkembangan ADR atau Alternative Dispute Resolution, di mana ADR Jepang adalah situs portal ADR atau Alternative Dispute Resolution yang bertujuan menjadi portal terpadu untuk organisasi-organisasi penyelesaian sengketa di berbagai bidang, mulai dari bidang konsumen sampai hingga lembaga arbitrase. Nah, di negara Jepang ini munculnya alternatif penyelesaian sengketa ini itu didahului oleh munculnya lembaga arbitrase. Jadi lembaga arbitrase ini merupakan lembaga yang pertama muncul
lembaga tentang penyelesaian alternatif penyelesaian sengketa di negara Jepang. Nah, adapun setelah itu kemudian dikoneksitaskan dengan bentuk penyelesaian sengketa yang lainnya seperti mediasi, konsiliasi. Nah, seperti itu. Masuk kita yang pertama yaitu arbitrase. Jepang ini adalah negara yang pro arbitrase dengan sejumlah lembaga dan organisasi arbitrase yang mereka punya. Institusi arbitrase komersial yang paling umum digunakan adalah Asosiasi Arbitrase Komersial Jepang. Adapun beberapa lembaga arbitrase yang ada di Jepang, yaitu di sini saya akan mengulas ada 6 lembaga. Yang pertama ada Pusat Arbitrase Internasional, The Japan Commercial Arbitration Association atau GCAA, yang didasarkan pada Commercial Arbitration Rule dan UNCITRAL Arbitration Rule, The Japan Shipping Exchange yang bertipe domestik dan internasional. Nah, The Japan Commercial Arbitration Association ini, dalam lembaga ini mereka menggunakan sistem koneksitas antara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Dan yang kedua ada Labor Commission. Lembaga ini didirikan pada tahun 1945 di bawah Menteri Tenaga Kerja. Nah, komisi ini mereka menangani sengketa perburuhan dan prosesnya sama seperti tadi, proses penyelesaiannya melalui sistem koneksitas antara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Dan yang ketiga ada The Commission of Adjustment of Contraction War Dispute. Lembaga ini didirikan pada tahun 1956 di bawah Menteri Konstruksi. Dan komisi ini mereka menangani sengketa konstruksi atau dispute related construction contract, dan menyelesaikan juga dengan sistem koneksitas antara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Setelah itu ada yang keempat, lembaga arbitrase bernama The Environment Dispute Coordination Commission, yaitu lembaga yang didirikan pada tahun 1972 di bawah kantor Perdana Menteri dengan yurisdiksi mengenai sengketa lingkungan atau environment dispute. Itu lembaga yang satu ini menangani sengketa tentang lingkungan. Dan juga yang kelima ada Arbitration Center of Local Bar Association. Dengan arbitrase ini didirikan pada tahun 1990 di Daini, Tokyo, Osaka, Nagoya Bar Association. Yurisdiksi lembaga ini yaitu menyelesaikan sengketa kecil atau small claim dengan proses yang menggunakan sistem koneksitas antara konsiliasi dan juga arbitrase. Dan yang terakhir, lembaga arbitrase yang ada di Jepang adalah The Center of Handling Traffic Accident Dispute. Ketika kita mendengar traffic, kita juga bakal ingat itu lembaga ini menangani sengketa kecelakaan pada lalu lintas atau traffic accident dispute. Lembaga ini didirikan pada tahun 1978 dengan proses penyelesaiannya menggunakan koneksitas antara konsiliasi dan rekomendasi. Itu mengenai arbitrase. Yang kedua adalah mediasi. Kita tahu kalau di Jepang ini mediasi ini sudah sangat populer, namun sistemnya selalu berkoneksitas dengan konsiliasi dan juga arbitrase. Nah, bila mana proses mediasi ini gagal, maka proses ini bakal dihentikan, tetapi langsung dilanjutkan dengan konsiliasi, dan yang mediator tadi itu akan bertindak sebagai konsiliator. Dan ketika konsiliator atau konsiliasi ini gagal juga, maka proses ini akan langsung dilanjutkan dengan penyelesaiannya melalui arbitrase, sehingga konsiliator tadi akan bertindak sebagai arbitrator. Dan yang terakhir, lembaga penyelesaian sengketa yang ada di Jepang adalah konsiliasi. Bentuk ADR ini
pun sama dengan mediasi, yaitu berkoneksitas langsung dengan arbitrase. Nah, itulah beberapa lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ada di Jepang. Bahwasanya kalau di Jepang ini pada dahulunya lembaga yang pertama kali muncul untuk menyelesaikan sengketa yaitu arbitrase, sehingga di Jepang itu ada beberapa lembaga arbitrase yang sudah saya jelaskan tadi, ada 6. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.